Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji serta teman-teman LSPR yang saya hormati. Perkenalkan, saya Putu Bella Ayu Firdani, mahasiswi postgraduate program Konsentrasi Global Business Communication Management. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan mini tesis saya yang berjudul Adaptasi Komunikasi Lintas Budaya pada Industri Perhotelan Bali dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Era Society 5.0. Izinkan saya untuk memaparkan bab 1 hingga bab 3 saya dan juga gambaran bab 4 hingga bab 5. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penelitian yang telah saya lakukan. Saya mulai dari latar belakang penelitian ini. Industri pariwisata global saat ini tengah menghadapi tekanan yang signifikan untuk mengadopsi pendekatan pariwisata berkelanjutan. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan iklim, degradasi lingkungan, hingga meningkatnya kesadaran wisatawan terhadap isu-isu berkelanjutan. Dalam konteks ini, Bali hadir sebagai destinasi internasional yang memiliki peluang strategis untuk menjadi pemimpin dalam pariwisata berkelanjutan. Secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,88% pada Juli hingga September 2025, yang mencerminkan kuatnya kontribusi sektor pariwisata. Inflasi tetap terkendali, menandakan stabilitas ekonomi daerah yang baik. Dari sisi mobilitas wisatawan, tercatat lebih dari 6.800 penerbangan internasional dalam satu periode, dengan komposisi wisatawan yang didominasi oleh Australia sebesar 24,62%. Diikuti oleh India, Cina, dan juga Singapura. Keberagaman latar belakang budaya wisatawan ini justru menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri perhotelan Bali khususnya dalam hal komunikasi lintas budaya. Di sisi lain, transformasi menuju era Society 5.0 mendorong integrasi teknologi sebagai alat utama dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Namun di Bali, penerapan teknologi ini harus selaras dengan nilai-nilai lokal, khususnya Trihita Karana, yaitu filosofi keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan juga manusia dengan alam lingkungan. Kondisi inilah yang mendorong saya untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hotel di Bali beradaptasi dalam komunikasinya untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, penelitian ini dirumuskan dalam 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana Bali Dynasty Resort memaknai komunikasi lintas budaya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di era Society 5.0. Yang kedua, bagaimana penyampaian pesan pariwisata berkelanjutan diadaptasi untuk wisatawan dari latar budaya yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana Bali Dynasty Resort mengintegrasikan teknologi digital dalam adaptasi komunikasi lintas budaya untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, memahami pemaknaan komunikasi lintas budaya oleh Bali Dynasty Resort. Yang kedua, menganalisis adaptasi penyampaian pesan sustainability kepada wisatawan multikultural. Dan yang ketiga, mendeskripsikan integrasi teknologi digital dalam komunikasi lintas budaya demi mendukung pariwisata berkelanjutan. Adapun manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis, memperkaya kajian komunikasi lintas budaya di era Society 5.0, dan juga secara praktis yaitu membantu hotel dalam mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan berbasis nilai berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian ini dibangun di atas kerangka teori. Teori utama yang saya gunakan yaitu Adaptive Structure Action Theory atau AST. Adaptive Structure Action Theory ini dikemukakan oleh Roy atau dikembangkan oleh Roy pada tahun 2021. AST dipilih karena sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana teknologi dan praktik komunikasi organisasi saling membentuk satu sama lain secara dinamis. AST ini kemudian didukung oleh 3 konsep pendamping. Yang pertama, Intercultural Communication, yang membantu memahami pola komunikasi lintas budaya. Yang kedua, konsep Society 5.0 yang menekankan pada integrasi teknologi yang berpusat pada manusia. Yang ketiga, konsep pariwisata berkelanjutan dengan 4 pilar utamanya. Yang pertama lingkungan, kemudian sosial, ekonomi, dan juga tata kelola. Sebagai konteks lokal budaya Bali tak terpisahkan dengan nilai Trihita Karana yang turut menjadi fondasi analisis dalam penelitian ini. Trihita Karana memiliki 3 elemen, yaitu parahyangan, pawongan, dan juga palemahan, yang dimana
adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan lingkungan, yang memberikan dimensi kultural yang memperkaya interpretasi data. Untuk menjawab ketiga pertanyaan penelitian tersebut, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada Bali Dynasty Resort yang berlangsung dari November 2025 hingga Mei 2026. Data kemudian dikumpulkan melalui 3 teknik utama. Yang pertama melalui wawancara mendalam dengan informan yang telah dipilih secara purposive sampling, yaitu dengan divisi Markom, kemudian dengan guest relation atau front office, dan juga dengan tim environment, serta observasi lapangan dan juga studi kasus dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Haberman, dan juga Saldana. Dengan mencakup 3 tahapan, yang pertama reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung secara iteratif dan juga terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh. Untuk menjamin validitas dan juga keandalan data, saya menerapkan triangulasi, baik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari seluruh informan maupun triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Izinkan saya memperkenalkan lebih dalam mengenai objek penelitian ini. Bali Dynasty Resort adalah hotel bintang 5 yang berlokasi di kawasan Kuta, Bali. Hotel ini memposisikan dirinya sebagai family-friendly resort dengan target utama wisatawan internasional, khususnya dari Australia. Dengan 313 kamar, 7 restoran, dan juga 8 bar, atau 5 kolam renang, dan juga kids club, dan juga kids playground yang dimiliki, hotel ini menjadi representasi yang tepat untuk mengkaji dinamika komunikasi lintas budaya di industri perhotelan. Yang menarik, hotel ini telah menerapkan beberapa konsep keberlanjutan awal yang selaras dengan 3 dimensi Trihitakarana. Dari sisi lingkungan, hotel aktif dalam pengelolaan limbah, efisiensi energi dan air, pengelolaan magot, rutin dalam penanaman pohon. Dari dimensi sosial budaya, hotel menyajikan alat musik tradisional Bali saat check-in dan mengadakan pertunjukan budaya serta berkolaborasi dengan UMKM lokal. Sementara dari dimensi ekonomi, hotel mengintegrasikan prinsip berkelanjutan ke dalam strategi komunikasi pemasarannya. Di era Society 5.0, semua inisiatif tersebut dikomunikasikan melalui platform digital dan media sosial untuk menjangkau wisatawan secara lebih luas, interaktif, dan juga personal. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, saya mengorganisasikan temuan penelitian ini dalam 3 fokus utama, sesuai dengan rumusan masalah. Yang fokus pertama, pemaknaan komunikasi lintas budaya. Pada fokus ini, saya meneliti bagaimana pemahaman organisasi terhadap keberagaman budaya wisatawan dan keterkaitan komunikasi lintas budaya dengan nilai-nilai berkelanjutan. Fokus yang kedua, yaitu adaptasi penyampaian pesan sustainability. Pada fokus ini saya akan meneliti bagaimana komunikasi nonverbal, penggunaan gesture atau bahasa tubuh, tingkat directness dan indirect, kemudian penggunaan metafora dalam komunikasi dan preferensi terhadap informasi visual maupun tekstual. Selanjutnya pada fokus ketiga yaitu integrasi teknologi digital. Penggunaan platform digital atau website, media sosial, dan juga sistem komunikasi hotel. Kemudian peran teknologi dalam menyampaikan pesan berkelanjutan kepada wisatawan global dan pemanfaatan data dalam mendukung komunikasi yang lebih personal dan adaptif. Sesuai dengan teori yang telah ditentukan, penelitian ini mengintegrasikan dengan adaptasi komunikasi organisasi atau Adaptive Structuration Theory yang digunakan yaitu AST, yang mana penelitian ini akan mengintegrasikan antara structure of technology, spirit of technology, appropriation, organizational context, value of appropriation, human agency, dan strategic human resources management. Selanjutnya, integrasi sustainable tourism, Society 5.0, dan juga Trihitakarana, yaitu mengenai sustainable tourism atau environment, social economic, dan juga governance. Yang kedua, Society 5.0 yang akan mengintegrasikan antara teknologi digital, human-centered approach, data-driven, decision making, dan juga smart interaction. Mana yang Trihitakarana akan mengintegrasikan nilai lokal Bali. Selanjutnya, praktik komunikasi berkelanjutan atau sustainable communication practice.
di mana akan mengintegrasikan antara message atau isi pesan berkelanjutan, transparency dan credibility, communication channel, stakeholder engagement, cultural adaptation, value integration, dan juga communication konsistensi. Dari temuan-temuan tersebut ada 4 poin diskusi yang ingin saya tekankan. Yang pertama, pemaknaan komunikasi lintas budaya dalam pariwisata berkelanjutan. Yang kedua, adaptasi pesan sustainability pada wisatawan multibudaya. Yang ketiga, integrasi teknologi dan nilai lokal dalam praktik komunikasi. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, perkiraan dari kesimpulan penelitian saya adalah komunikasi lintas budaya dimaknai sebagai elemen kunci dalam pariwisata berkelanjutan, dengan teknologi sebagai pembentuk persepsi dan praktik komunikasi. Yang kedua, adaptasi pesan sustainability. Pesan disampaikan secara adaptif sesuai latar budaya wisatawan agar dapat dipahami secara efektif. Yang ketiga, integrasi teknologi dan nilai lokal. Teknologi digital mendukung komunikasi yang luas dan interaktif tetap selaras dengan nilai Trihita Karana. Demikianlah presentasi mini tesis saya. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya dengan sangat terbuka menerima saran, kritik, dan juga masukan dari Bapak, Ibu dosen penguji untuk menyempurnakan penelitian ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.